Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini akan turut melayani Saudari Meta, Lala di bass, Sifra di piano, keyboard, ya. Dan staf YKB tentu ada Ibu Pendeta Santi dan saya sebagai pelayan firman pada malam ini. Kami menyapa anggota keluarga Allah yang ada di beberapa tempat bersama dengan kami di sini. Dan karena kita dipersatukan dalam kasih Allah, kita bersama-sama akan beribadah, kita bernyanyi memuliakan Tuhan, menyatukan hati dalam doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi memuji Allah, bila kulihat bintang gemerlapan. Sungguh besar
Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus memuji Engkau karena kebaikan-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang kegiatan kami dari pagi hingga malam ini. Dan kini kami datang kepada Tuhan memohon Engkau berbicara kepada kami supaya kami dapat melewati dan mengakhiri hari ini nanti dengan isian dari firman Allah, supaya dengan demikian kami dapat tidur dengan tentram dan energi kami yang telah tercurah pada hari ini boleh terpulih melalui istirahat yang akan Engkau berikan kepada kami segera setelah nanti kami akan menuju ke tempat tidur kami. Berkati seluruh persiapan-persiapan yang dikerjakan oleh tim YKB Media Ministry untuk kebaktian ini, supaya oleh itu Tuhan kami boleh bersama-sama memuji Engkau dengan semakin baik, dan firman Tuhan yang dibentangkan pun boleh menolong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Demikian Matius 11 ayat 2 dan 3. Pada bagian dari teks tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan, apa yang membuat Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang menyerukan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat," kemudian seperti berubah menjadi sosok yang meragukan Yesus? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah Yohanes Pembaptis sungguh meragukan Yesus? Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya ketika diterpa goncangan? Apakah kita pun ragu pada kuasa Yesus? Kita akan bersama-sama menemukan jawaban dalam firman Tuhan pada malam ini. Mari kita dengarkan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Mazmur 146 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai layakku untuk jadi penolongnya. Telah jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jelikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya.
akan dibentangkannya. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami, karena kami rindu akan firman Tuhan. Ubahlah hidup kami jadi tanah yang subur bagi semaian sabda Tuhan, supaya firman yang Engkau taburkan boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur dan berbuah lebat, dan setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh melihat buah-buah dari firman itu lewat perkataan-perkataan kami, perbuatan kami, kehadiran kami secara keseluruhan. Berkati hamba-Mu juga sebagai alat dalam tangan Tuhan, pakailah dalam kemurahan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Keluarga Allah, kita akan membuka Injil Matius pasal 11, ayat 2 sampai ayat 11. Matius pasal 11, ayat 2 sampai ayat 11, dengarkanlah firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apa kamu pergi? Melihat nabi kah? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara yang terpuji dalam nama Tuhan. Haruskah kami menantikan orang lain? Haruskah kami menantikan orang lain? Ini adalah pertanyaan Yohanes Sang Pembaptis yang berteriak menyerukan pertobatan karena Sang Mesias akan segera datang. Matius 11 ayat 3a mencatat pertanyaan Yohanes ini. "Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Keluarga Allah, mengapa dia yang menyerukan agar khalayak ramai mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Sang Mesias itu justru meragukan Mesias itu sendiri? Mengapa Yohanes tak bisa menanti tanpa ragu? Keluarga Allah, Yohanes sedang berada di dalam penjara. Dalam penjara ia mendengarkan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Kristus, oleh Yesus. Dan rupa-rupanya yang ia dengarkan itu berbeda dari yang ia harapkan tentang karya seorang Mesias. Bagi Yohanes Sang Pembaptis, Mesias itu harus segera menyatakan penghakiman bagi bumi. Mereka yang tidak bertobat harus segera dihukum. Dan yang bertobat serta setia harus dibebaskan. Faktanya,
Yesus tidak mengerjakan hal-hal itu. Yesus malah sibuk atau asik dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit, melakukan berbagai macam mujizat. Kepada diri Yohanes Sang Pembaptis sendiri yang menyerukan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi kedatangannya, Yesus malah diam saja, tidak mengerjakan apa-apa. Yesus tidak melakukan apapun atas pemenjaraan semena-mena yang dialami oleh Yohanes Sang Pembaptis. Karena itu sekali lagi Yohanes bertanya, haruskah kami menantikan orang lain? Sebuah pertanyaan yang dalamnya terselip sedikit keraguan. Terhadap pertanyaan ini, Yesus tidak memberikan jawaban yang langsung. Ia hanya menegaskan kembali apa saja yang telah ia kerjakan. Dalam Matius 11 ayat 4 dan 5 ditulis demikian. Yesus menjawab mereka, murid Yohanes. Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan menjawab seperti ini, Yesus hendak menyampaikan kepada Yohanes agar ia tidak perlu ragu. Yesus sedang mengatakan, akulah dia yang dinantikan itu. Yesuslah Mesias yang dinantikan itu, sebab apa yang telah, sedang, dan akan Yesus kerjakan, yaitu menyembuhkan orang sakit, adalah penanda kehadiran seorang Mesias sesuai dengan nubuat dari Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 35 ayat 56 ditulis demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah nubuat tentang datangnya Mesias. Dan inilah yang sekarang sedang dikerjakan, sudah dikerjakan, dan terus dikerjakan Yesus pada waktu itu. Dengan jawaban seperti ini sekali lagi, Yesus menegaskan bahwa dialah Mesias, maka Yohanes atau siapapun tidak perlu ragu. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius 11 ayat 6. Ini pesan pertama dari Minggu Advent kita ini. Yaitu jangan kecewa dan menjadi ragu ketika yang engkau alami berbeda dari yang engkau harapkan. Jangan kecewa dan menjadi ragu ketika yang engkau alami berbeda dari yang engkau harapkan. Adalah wajar kalau dalam masa penantian seperti ini kita memiliki sejumlah harapan-harapan tentang apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Yohanes berharap Yesus melakukan sesuatu atas pemenjaraannya yang dilakukan secara semena-mena dan agar Yesus segera mewujudkan penghakiman atas orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak percaya. Saya kira kita juga memiliki harapan-harapan yang kurang lebih sama. Kita berharap agar orang-orang yang jahat itu dihukum kalau perlu dimusnahkan. Kita berharap agar para koruptor itu dimiskinkan, agar mereka kapok. Kita berharap pandemi. Kita berharap agar segala macam penyakit yang datang dalam dunia ini segera dihentikan. Penyakit yang belum bisa diobati dengan tuntas. Kita berharap perekonomian segera bangkit. Indonesia maju. Kita berharap bencana-bencana yang datang tidak datang lagi. Banjir tidak datang lagi. Kita berharap orang-orang yang kita sayangi selalu ada di sisi kita saat kita membutuhkan mereka. Harapan ini sah dan penting. Berharap itu penting karena ia memberikan kita daya hidup.
Berharap itu memberikan kita semangat untuk terus bergerak, meraih yang kita harapkan itu. Tapi jangan kecewa apalagi meragukan keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, janji penyertaan Tuhan ketika yang engkau harapkan tidak jadi kenyataan. Yang engkau harapkan berbeda dari yang engkau alami. Jangan kecewa apalagi meragukan keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, cinta Tuhan, janji penyertaan Tuhan ketika para koruptor tak dimiskinkan dan malah bisa senyum-senyum di televisi seperti artis. Lalu kalaupun dihukum sebentar lagi mereka sudah bebas lagi dari penjara. Di penjara pun mereka dapat fasilitas, hidup mewah, dan ketika keluar mereka menikmati uang yang mereka rampok, yang mereka jarah dari negara, dari rakyat. Sementara engkau dan orang lain yang bekerja jujur, banting tulang, tetap hidup susah, bahkan miskin dan dianggap remeh. Jangan kecewa, apalagi meragukan keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, janji penyertaannya ketika sakit berat yang mendera engkau belum kunjung sembuh. Walau engkau telah berobat kemana-mana dan berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan menjadi kecewa. Jangan kecewa, apalagi meragukan keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, cinta Tuhan, janji penyertaan Tuhan ketika perekonomian kita belum dapat bertumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Jangan kecewa, apalagi meragukan keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, cinta Tuhan, janji penyertaan Tuhan ketika orang-orang yang kamu cintai, yang kau cintai, tak selalu berada bersamamu di sisimu saat engkau membutuhkan mereka. Jangan kecewa apalagi bersikap ragu, sebab kekecewaan dan keraguan akan membunuh pengharapan. Kekecewaan dan keraguan akan membunuh, mematikan pengharapan. Dan kalau pengharapan sudah mati, kita pun akan mati walau masih bernafas, walaupun masih hidup. Ketika harapan sudah mati, kita tak lagi mau melakukan apapun karena kita berpikir itu semua percuma. Tidak ada gunanya. Toh situasi tak akan pernah berubah. Sebaliknya kita harus menanti Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, menanti perwujudan janji Tuhan tanpa ragu, serta bersabar dan berteguh hati. Dan inilah pesan kedua dari firman Tuhan pada hari ini. Dalam Yakobus 5 ayat 7-8 ditulis demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar artinya tak memanfaatkan kesempatan untuk membalas kejahatan meskipun kita punya kesempatan untuk membalasnya. Nelson Mandela ketika sudah menjadi presiden Afrika Selatan tidak membalas perbuatan tentara yang pernah mengencinginya dalam penjara. Walaupun ia punya kesempatan untuk melakukan itu. Sebaliknya ia malah memeluk dan memaafkan sang tentara yang pernah mengencingi dia itu. Dan itulah kesabaran. Tidak memanfaatkan kesempatan balas dendam walaupun kita punya kesempatan untuk melakukannya. Berteguh hati artinya tidak goyah iman meskipun yang dialami berbeda dari yang diharapkan. Ingat, Tuhan sudah dekat. Saya katakan pada waktu yang lalu sudah di depan pintu. Keluarga, tapi kalau hanya sabar, kalau hanya tidak ragu, tak kecewa, ini namanya penantian pasif atau bersifat internal. Maka dalam Yakobus 5 ayat 10 firman Tuhan mengingatkan,
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Keluargalah, kesabaran para nabi adalah kesabaran yang aktif. Meski mereka ditindas, namun mereka tetap berteriak tentang keadilan dan kebenaran, serta cinta Tuhan walaupun mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dan benar. Mereka tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran dan keadilan. Tetap mereka serukan dengan penuh cinta kasih. Keluarga Allah, inilah yang perlu kita lakukan sementara kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Pertama, jangan kecewa dan menjadi ragu ketika yang dialami berbeda dari yang diharapkan. Kedua, tetap sabar dan meneguhkan iman. Dan yang ketiga, tetap teriakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh cinta, bukan dengan kebencian. Saat hening bagi kita. Kita akan bersama-sama akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor 081281889191 dan tim doa YKB akan dengan sukacita akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu tidak mudah bagi kami untuk tetap bertahan, tetap bersabar ketika kami mengalami hal-hal yang menyengsarakan, hal-hal yang tidak adil, melihat ketidakadilan merajalela. Orang-orang yang jahat mendapat pembebasan, mendapat fasilitas-fasilitas. Sementara orang-orang yang berjuang dengan jujur ditindas. Jangan biarkan asa kami putus. Berikan kami terus keberanian dan sekaligus hikmat untuk terus bertahan dalam keadaan apapun. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi siapapun yang mengalami hal-hal yang tidak adil, yang diperlakukan dengan tidak benar. Kami berdoa bagi para pejabat-pejabat kami, secara khusus yang diberi wewenang, punya otoritas dalam menegakkan keadilan. Para polisi, para hakim, para jaksa, para pengacara. Tuhan, jamah mereka. Beri mereka hati yang baru agar mereka sungguh-sungguh memperjuangkan, menegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan biarkan mereka membela yang membayar, membela yang banyak uang, membela yang korupsi, dan mengabaikan hak-hak warga negara yang lain yang berjuang dengan susah payah untuk mendapatkan keadilan hanya karena tidak dapat memberikan sogokan-sogokan atau memenuhi permintaan-permintaan yang dimintakan dari mereka. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang adil, negeri yang benar. Dan tolong kami agar kami memulai itu dari rumah kami sendiri. Biar setiap orang dalam rumah kami, ayah, ibu, suami, istri, anak, orang tua, adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, bertindak benar dan bertindak adil. Tak memaksakan kehendak. Tak melakukan kekerasan. Karena hanya dengan memulai bertindak adil dan benar di rumah, kami punya pijakan moral untuk berteriak dan berjuang tentang keadilan dan kebenaran di ruang publik. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, sempurnakanlah. Karena kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, keluarga Allah, Yohanes Pembaptis adalah sosok besar. Tapi Yesus mengatakan yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus jauh lebih besar.
Kehadirannya membawa jawaban atas setiap persoalan manusia. Perambahan telah berakhir. Kesalahan dosa-dosa kita diampuni hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan, hiburkanlah, hiburkan umatku. Hiburkan umatku
Mari bersama-sama berdiri, mari memohon berkat Tuhan. Pulanglah dengan suka cita di dalam firman telah benar, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat hening bagi kita.